Lah, Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina wa maulana Muhammadin imamil anbiya'i wal mursalin wa qaidil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل ونعوذ بك من حال أهل النار آمين. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini insya Allah kita melanjutkan pembahasan tema Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Nomor 114 kita kutip dari perkataan seorang ahli tafsir terkemuka, yaitu Al-Imam Al-Mufassir An-Nahwi Al-Muqri Al-Imam Abu Hayyan Al-Andalusi, dalam kitab tafsir karya beliau yang sangat populer, yaitu Al-Bahrul Muhit. Di dalam menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 19, وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِندَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ. Dalam menafsirkan ayat tersebut, Al-Imam Abu Hayyan Al-Andalusi mengatakan, wa 'inda huna la yuradu biha zarful makani لأنه تعالى منزه عن المكان بل المعنى شرف المكانة وعلو المنزلة. Wa 'inda, dan kata 'inda huna di sini yang dimaksud dalam ayat tersebut di atas, wa man 'indahu la yastakbiruna an ibadatihi. Kata 'indahu di sini yang dimaksud bukan dalam makna tempat. La yuradu, tidak dimaksud biha dengannya kalimat 'inda zarful makani akan zarf makan. Kata 'inda dalam ayat ini dijelaskan oleh Al-Imam Abu Hayyan Al-Andalusi bukan dalam makna tempat. Bukan dalam makna di sisi dalam pengertian bertempat.
Yang dimaksud oleh ayat ini adalah para malaikat. La yastakbiruna an ibadatih. Disebutkan waman indahu la yastakbiruna an ibadatih. Pengertian inda di sini bukan dalam pengertian bahwa Allah bersampingan dengan para malaikat berada di satu tempat. Tidak. Liannahu ta'ala karena sesungguhnya Allah Ta'ala munazzahun 'anil makani. Suci dari tempat. Balil makna tetapi makna yang dimaksud dengan ayat tersebut adalah syaraful makanati wa aduwwul manzilati adalah kemuliaan kedudukan dan ketinggian derajat. Al-Imam Abu Hayyan Al-Andalusi dengan catatannya ini menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala ada tanpa tempat dan tanpa arah. Dan menetapkan bahwa para malaikat yang senantiasa beribadah kepada Allah. La yastakbiruna an ibadatih. Adalah makhluk-makhluk Allah, ciptaan-ciptaan Allah yang dimuliakan olehnya. Kata inda dalam bahasa Arab tidak melulu untuk menunjukkan tempat atau arah. Tetapi penggunaannya kata inda dalam bahasa Arab itu sering dipakai untuk mengungkapkan indiyatu al-makanah atau untuk menunjukkan syaraful makanah, untuk menunjukkan ketinggian derajat. Nah, ungkapan semacam ini ada banyak di dalam Al-Quran. Seperti dalam ayat lain firman Allah, وَهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ. Para nabi yang disebutkan dalam ayat di atas sebelumnya, sebelum ayat ini disebutkan oleh Allah, عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ. Bahwa para nabi tersebut, عِنْدَنَا. Bagi Allah yang dimaksud bahwa para nabi tersebut adalah orang-orang yang dimuliakan, ditinggikan derajatnya oleh Allah. Karena itu lanjutan ayatnya laminal mustafainal akhyar. Benar-benar daripada orang-orang pilihan yang terbaik. Juga beberapa ayat lainnya. Seperti misalkan perkataan doa imra'atu Fir'aun berkata Rabbi ibnili 'indaka baitan fil jannah. Disebutkan dalam Al-Quran bahwa imra'atu Fir'aun berdoa Rabbi ibnili 'indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan bagiku baitan akan rumah. 'Indaka. Disebutkan dalam ayat ini ada kalimat 'indaka. Baitan akan rumah fil jannati di surga. Nah, yang dimaksud adalah derajat yang tinggi. Dan berbagai ayat lainnya. Ada banyak penggunaan kata inda di dalam Al-Quran yang disandarkan bagi Allah. Itu semua bukan dalam makna pengertian tempat atau arah. Bukan dalam makna di sisi dalam pengertian bersampingan. Allah Maha Suci dari sifat bersampingan, sisi atau arah. Inilah yang dimaksud dengan apa yang dituliskan oleh Al-Imam Abu Hayyan Al-Andalusi.
Sebagaimana itu adalah ketetapan aqidah ahli sunnati wal jamaah, aqidah salafu hadhil ummah, para ulama dari kalangan salaf dan para ulama dari kalangan khalaf turun-temurun di atas keyakinan ini bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha suci daripada sisi-sisi, Maha suci daripada anggota-anggota badan, bentuk dan ukuran. Seperti yang dinyatakan oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi yang wafat tahun 321 Hijriyah, salah seorang ulama salaf terkemuka, ahli hadis, ahli fiqih, ahli tafsir. Dalam salah satu karya beliau yang merupakan penjelasan aqidah ahli sunnati wal jamaah yang populer dengan sebutan al-aqidah at-tahawiyah. Beliau mengatakan, ta'ala 'anil hududi wal ghayati wal arkani wal a'dha'i wal adawati. La tahwihil jihatus sittu kasairil mubtada'at. Ta'ala maha suci Allah 'anil hududi, dari batasan-batasan atau dari bentuk dan ukuran, wal ghayati dan penghabisan-penghabisan, wal arkani dan sisi-sisi, wal a'dha'i dan maha suci daripada anggota-anggota badan yang besar, wal adawati dan maha suci daripada anggota-anggota badan yang kecil. La tahwihil jihatus sittu, tidak meliputi akan Allah oleh arah yang 6, yaitu arah atas, bawah, depan, belakang, samping kanan dan samping kiri. Kasairil mubtada'at, tidak seperti seluruh makhluknya yang diliputi oleh salah satu dari 6 arah penjuru tersebut. Allah bukan benda, karena itu Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Nah, jadi kata inda yang dimaksud dalam ayat ini, dalam suratul Anbiya ayat 19, juga dalam beberapa ayat lainnya yang disandarkan bagi Allah di dalam Al-Quran, bukan dalam makna pengertian bersampingan, bukan dalam makna berdekatan, bukan dalam makna berada di sisi menempel. Na'udzubillah. Pemahaman demikian itu adalah pemahaman rusak. Lanjut. Kemudian dalam menafsirkan firman Allah dalam Al-Quran suratul Mulk ayat 16. A'amintum man fis sama. Al-Imam Al-Mufassir Abu Hayyan Al-Andalusi mencatatkan dengan tegas, qamal burhanul aqliyu ala annahu ta'ala laysa bimutahayyizin fi jihatin. Qamal burhanul aqliyu, telah tetap dalil akal atas sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak bertempat pada suatu tempat. Yang dimaksud juga di semua tempat. Allah Maha Suci berada pada satu tempat atau di semua tempat. Allah Maha Suci berada pada satu arah atau di semua arah. Sehingga tidak boleh dikatakan bagi Allah ada di mana-mana. Tidak boleh dikatakan bagi Allah terserah yang di atas. Tidak boleh dikatakan bagi Allah bertempat di langit atau bersemayam di atas arsy. Tetapi keyakinan yang benar, Allah mawjudun bila makan wala jihah. Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Wala yajri alaihi zaman, dan Allah tidak berlaku baginya waktu dan zaman, artinya tidak terikat oleh waktu. Allah yang menciptakan waktu,
maka Allah tidak terikat oleh ciptaannya tersebut. Karena itulah tidak boleh dikatakan bagi Allah kapan adanya Allah. Sebagaimana juga tidak boleh katakan baginya di mana Allah. Dalam pengertian menanyakan tempat. Oleh karena Allah Maha Suci dari tempat dan arah. Nah, rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah. Al-Imam Abu Hayyan Al-Andalusi mengatakan qamal burhanul aqli. Beliau hendak menegaskan bahwa akal memiliki peran dalam memahami teks-teks syarak. Dan sesungguhnya akal adalah bukti bagi kebenaran syarak. Teks-teks syarak daripada Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah tentu harus difahami dengan akal sehat. Teks-teks tersebut tidak boleh difahami dengan hanya makna harfiah atau literalnya saja. Kecuali pada teks-teks yang muhkam, yang maknanya pasti dan jelas, tidak mengandung makna yang lain, itulah yang disebut dengan muhkam. Maka berarti maknanya adalah dalam makna zahirnya, atau makna hakikinya, atau makna literalnya tersebut pada teks-teks muhkam. Nah, sementara pada teks-teks yang mutasyabih, teks-teks mutasyabih, yaitu teks-teks daripada nusus syar'iyyah, baik daripada Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah, yang mengandung makna lebih daripada satu makna, mengandung makna yang sangat banyak, yang karena itulah kemudian disebut dengan mutasyabih. Mutasyabih dari akar kata tasyabaha, yatasyabahu, tasyabuhan. Artinya mengandung makna yang banyak. Maka dalam memahami teks-teks mutasyabih, wajib mempergunakan potensi akal. I'madul aql. Karena kalau tidak difahami dengan pemahaman yang benar, maka teks-teks tersebut akan saling bertentangan satu dengan lainnya. Nah, karena itulah maka akal memiliki potensi, memiliki peran, dan diperintah oleh Allah akal kita untuk dipergunakan. Itulah mengapa kemudian dalam catatan ini Al-Imam Al-Mufassir Abu Hayyan Al-Andalusi mengatakan qamal burhanul aqli ala annahu ta'ala laysa bimutahayyizin fi jihah. Dengan demikian maka teks-teks mutasyabihat semacam firman Allah, a'amintum man fis sama', dalam surat Al-Mulk ayat 16 ini yang ditafsirkan oleh Al-Imam Abu Hayyan Al-Andalusi sendiri, atau beberapa ayat lainnya seperti misalkan dalam surat Thaha ayat 5 firman Allah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Itu semua tidak boleh difahami dalam makna zahirnya. Tidak boleh difahami dalam makna harfiahnya atau makna zahirnya. Tetapi wajib difahami dengan akal sehat. Oleh karena dua ayat tersebut, jika hanya difahami dalam makna zahirnya, maka makna zahir a'amintum man fis sama' seakan menetapkan bahwa Allah bertempat di langit. Sementara makna firman Allah, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, seakan menetapkan bahwa Allah bertempat di atas arsy. Padahal langit dan arsy adalah dua makhluk Allah atau dua ciptaan Allah yang berbeda. Tidak hanya perbedaan dari eh, bentuk dan sifat-sifatnya.
Termasuk perbedaan yang sangat-sangat mencolok antara langit dan arasy adalah dari segi ukurannya. Di mana dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mas samawatu sab'u fi jambil kursiyyi illa kahalqatin bi ardin falatin." Tidaklah 7 lapis langit dibanding besarnya Al-Kursi. Ada makhluk Allah, ciptaan Allah yang disebut dengan Al-Kursi. Di atas langit ketujuh, di bawah arsy. Di atas langit ketujuh, di bawah arsy. Rasulullah mengatakan perbandingan besarnya 7 lapis langit dan bumi dibanding Al-Kursi, illa kahalqatin mulqatin bi ardin falatin, kecuali seperti kerikil yang dilempar di tanah yang lapang. Artinya langit yang 7 lapis itu sangat kecil dibanding Al-Kursi yang sangat besar. Lalu kemudian Rasulullah bersabda, wa fadlul arsy 'alal kursiyyi ka fadlil falati 'alal halqah. Sementara besarnya arsy dibanding Al-Kursi, maka perbandingannya seperti tanah yang sangat lapang, sangat luas, besar dibanding sekerikil, sebiji kerikil, semacam bebatuan. Artinya arsy dibanding kursi itu jauh sangat besar. Apalagi jika arsy dibanding dengan langit. 7 lapis langit sekalipun. Maka perbandingannya seperti, perumpamaannya seperti setetes air di lautan. Jadi arsy itu sangat-sangat besar. Sementara 7 lapis langit dan bumi sangat-sangat kecil. Lalu tidak mungkin juga dikatakan bahwa Allah berada di 2 tempat. Di langit dan di arsy. Sebagaimana juga tidak mungkin dikatakan Allah bertempat, oleh karena bertempat itu adalah sifat benda. Di mana para ulama kita mengatakan bahwa logika bertempat itu tidak lepas dari 3 kemungkinan. Bahwa yang bertempat, pertama bisa jadi sama besar dengan tempatnya itu sendiri. Atau kemungkinan yang kedua, yang bertempat itu bisa lebih kecil dari tempatnya itu sendiri. Atau bahkan yang ketiga, mungkin saja yang bertempat itu lebih besar daripada tempatnya itu sendiri. Dan tentu tiga keadaan ini bagi Allah adalah perkara mustahil. Oleh karena Allah bukan benda. Nah, kembali lagi. Jadi, Al-Imam Abu Hayyan Al-Andalusi rahimahullah, dengan menetapkan atau dengan menuliskan perkataan beliau dalam tafsir Al-Bahrul Muhit ini, dengan mengatakan qamal burhanul aqli ala annahu ta'ala laysa bimutahayyizin fi jihatin, berikan penegasan. Yang paling pokok tentu adalah yang dalam bahasan kita ini, bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Lalu yang kedua, memberikan pemahaman dari catatan beliau ini bahwa akal memiliki potensi di mana akal harus dipergunakan dalam memahami an-nusus asy-syar'iyyah. Dalam hal ini teks-teks mutasyabihat, ayat-ayat mutasyabihat, termasuk juga hadis-hadis mutasyabihat, tidak boleh difahami dalam makna harfiahnya. Seperti surat Al-Mulk ini, a'amintum fis sama'. Suratul Mulk ayat 16 tidak boleh difahami a'amintum fis sama', adakah aman kalian terhadap yang ada di langit, ayyakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Tidak boleh difahami yang ada di langit dalam ayat ini sebagai Allah. Pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas terkait ayat ini dari tafsir Al-Qurtubi, juga beberapa ulama mufassir lainnya, bahwa yang dimaksud
adalah malaikat. Yang dimaksud man fis sama adalah para malaikat. Berikutnya di bagian lain masih dalam kitab tafsir Al-Bahrul Muhit. Dalam menafsirkan firman Allah surat Fatir ayat 10, yaitu firman Allah, ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalus shalihu yarfa'uh. Ilaihi yas'adu al kalimut thayyib. Makna harfiah ayat ini ilaihi kepadanya, kepada Allah. Makna harfiahnya seperti itu. Tetapi tentu tidak boleh difahami bahwa Allah bertempat. Yas'adu naik al-kalimut thayyib oleh kata-kata yang baik. Seperti la ilaha illallah, itu namanya al-kalimut thayyib. Nah, tidak boleh ayat ini difahami bahwa Allah berada di arah atas lalu bacaan-bacaan atau zikir-zikir daripada al-kalimut thayyibah dari para hamba naik ke atas. Lalu kemudian dikatakan ke tempat Allah. Nah, ini pemahaman rusak demikian itu. Tidak boleh difahami demikian. Al-Imam Abu Hayyan Al-Andalusi dalam menafsirkan ayat ini menuliskan dengan tegas, innahu ta'ala laysa fi jihatin. Sesungguhnya Allah Ta'ala bukan berada pada arah, tanpa tempat. Tetapi makna ayat ini dijelaskan oleh para ulama kita, ilaihi yas'adul kalimut thayyib ay ila mahalli karamatih. Yang dimaksud bahwa al-kalimut thayyib seperti la ilaha illallah itu diangkat ke tempat yang dimuliakan oleh Allah. Ke tempat yang dimuliakan oleh Allah. Bukan artinya ke tempat Allah. Nah, hati-hati dalam memahami ayat ini. Ini juga termasuk ayat mutasyabihat yang tidak boleh difahami dalam makna zahirnya. Nah, rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah sebagian daripada catatan ahli tafsir terkemuka Al-Imam Abu Hayyan Al-Andalusi. Tentu juga ada beberapa catatan beliau lainnya dalam menetapkan kesucian Allah dari menyerupai makhluknya. Dapat dicek di kitab karya beliau Al-Bahrul Muhit, sebuah kitab tafsir yang sangat fenomenal dan menjadi salah satu rujukan mu'tabar bagi para ulama daripada kitab-kitab tafsir. Selain beberapa kitab tafsir lainnya adalah kitab tafsir karya beliau ini, yaitu tafsir Al-Bahrul Muhit. Atau disebut dengan An-Nahrul Mad min Al-Bahril Muhit. Atau lebih populer disebut dengan Al-Bahrul Muhit. Rekan-rekan sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menambahkan sedikit terkait bait-bait syair yang populer dari perkataan Al-Imam Abu Hayyan Al-Andalusi ini. Karena ini sangat penting, tambahan ini terkait dengan metode belajar yang benar. Terkait dengan metode belajar yang benar sesuai tuntunan syara. Sesuai dengan tuntunan syara. Disebutkan dari pernyataan Al-Imam Abu Hayyan Al-Andalusi bahwa beliau berkata, "Yazunnul ghumru annal kutba tahdi akha jahlin liidrakil ulumi wa ma yadri al-jahul bi anna fiha غوامض حيرت عقل الفهيم إذا رمت العلوم من غير شيخ
dhalalta 'anil shiratil mustaqim wa tashtabihul umuru 'alaika hatta tasira aw dhalla min tumal hakimi. Al-Imam Al-Mufassir Abu Hayyan Al-Andalusi berkata rahimahullah, yazunnul ghumru, berprasangka oleh orang yang tertipu, annal kutba tahdi, bahwa kitab-kitab itu dapat memberikan petunjuk, akha jahlin, terhadap seorang yang bodoh, liidrakil ulumi, untuk meraih ilmu. Ini pahami di sini nih. Jadi cara menuntut ilmu itu, ilmu agama tentu yang dimaksud dalam konteks kita ini, tidak boleh dengan hanya menelaah kitab. Kitab-kitab para ulama diteliti, ditelaah sendiri, dipahami sendiri. Ada sebagian orang berpemahaman rusak mengatakan bahwa cukup untuk meraih ilmu agama adalah dengan membuka kitab-kitab para ulama, lalu secara otodidak belajar memahami kitab-kitab tersebut. Atau mungkin di zaman kita sekarang cukup membuka misalkan mesin pencari Google atau semacamnya tanpa belajar kepada guru. Nah, ini kesalahan yang fatal. Wa ma yadril jahulu bi anna fiha ghawamidha hayyarat aqlal fahimi. Sesungguhnya orang yang bodoh itu tidak mengetahui bahwa di dalam kitab-kitab para ulama itu terdapat ungkapan-ungkapan yang dapat membingungkan, yang dapat ya membingungkan, mengherankan, membingungkan bagi orang-orang yang berilmu. Artinya, orang alim ketika membaca kitab-kitab para ulama lainnya, belum tentu dia memahami apa yang dimaksud oleh penulisnya. Di mana sebuah kitab itu kadang di dalamnya ada ghawamid. Ghawamid itu ya semacam kesulitan-kesulitan terkait kandungan makna yang dimaksud di dalamnya. Yang itu dapat membingungkan bagi orang yang alim. Jadi kalau orang alim saja dapat terkecoh dengan beberapa tulisan kitab-kitab, artinya bisa jadi salah paham. Apalagi orang yang bodoh. Semacam kita-kita ini. Karena itu tidak layak dalam mencari ilmu agama itu dengan hanya menelaah kitab-kitab sendiri tanpa berguru kepada para ahlinya. Lanjut. Kemudian Syekh Al-Imam Abu Hayyan Al-Andalusi berkata, "Idza rumtal uluma min ghairi syaikhin dhalalta 'anis siratil mustaqim." Idza rumtal uluma, jika berkehendak atau berkeinginan oleh engkau untuk meraih ilmu min ghairi syaikhin, dari tanpa belajar kepada seorang syekh, kepada ahlinya dalam hal ini, orang-orang yang thiqah, terpercaya dalam keilmuannya, dhalalta 'anis siratil mustaqim, maka engkau akan tersesat dari jalan yang lurus. Engkau akan tersesat dari jalan yang lurus. Wa tashtabihul umuru 'alaika hatta tasira adhalla min tumal hakimi, sehingga engkau akan menjadi sesat, menjadi rancu, apa yang engkau cari itu menjadi tidak jelas, apa yang engkau raih, apa yang engkau dapatkan dari hasil telaahanmu itu. Sehingga engkau bisa jadi sesat seperti orang yang bernama Tumal Hakim. Dikisahkan dahulu ada orang bernama Tumal Hakim. Tuma ini adalah nama seseorang yang dikisahkan bahwa dia itu adalah seorang dokter.
Dikisahkan bahwa dia mendapati sebuah hadis dalam sebuah catatan atau kitab atau semacamnya. Hadisnya betul. Redaksi hadis mengatakan al-habbatus sauda shifaun likulli da. Al-habbatus sauda, populer lah habbatus sauda, jintan hitam, banyak dijual. Shifaun likulli da adalah obat bagi segala penyakit. Hanya saja dalam tulisan ini tertulis dengan titik 2 pada kalimat al-habbah. Entah salah tulisan atau entah ada kotoran yang menempel di situ sehingga semula yang berupa huruf ba kemudian berubah menjadi ya. Lalu dibaca oleh Tumal Hakim menjadi al-hayyatus sauda. Dan total berubah maknanya. Semula al-habbatus sauda bermakna jintan hitam. Ketika dibaca menjadi al-hayyatus sauda, maka maknanya adalah ular hitam. Karena dia tidak pernah belajar sebelumnya terkait hadis ini, dia menyimpulkan bahwa ular hitam itu adalah obat bagi berbagai macam penyakit. Nauzubillah. Yang karena itu kemudian Tumal Hakim mencari ular yang justru dengannya dia membahayakan banyak orang lain. Mencelakakan banyak orang lain. Nah ini populer dari bait-bait syair yang ditulis oleh Al-Imam Abu Hayyan Al-Andalusi terkait dengan metode belajar yang baik dan benar sesuai tuntunan syara'. Jadi perintah kita dalam belajar ilmu agama ini tidak dengan mempelajari sendiri, tidak dengan otodidak, tidak dengan cukup membuka Google misalkan atau mesin pencari lainnya, tetapi wajib kita gurukan kepada guru kita. Ada guru yang siqo, yang terpercaya, yang kita ambil pada ilmunya. Nah itulah yang harus kita ingat, terutama di zaman kita sekarang ini di mana cukup banyak orang yang dalam belajar ilmu agama tetapi dia tidak belajar kepada para ahlinya. Mereka hanya duduk menelaah sendiri, meneliti sendiri terkait ilmu-ilmu agama yang mereka pelajari lalu mereka tampil di hadapan orang banyak dengan pemahamannya sendiri. Nauzubillah. Ini orang semacam ini tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam keilmuannya. Rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira untuk pertemuan sore ini cukup sekian. Walaupun ringkas, mudah-mudahan memberikan manfaat. Insyaallah kita berjumpa kembali pada kesempatan berikutnya. Nuhallil thalathan wa nusalli ala nabi thalathan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. Seperti biasa kita saling menyapa dahulu. Ini teman-teman yang lama tidak berjumpa selama musim corona. 3 tahun lebih. Hadir semua ya. Alhamdulillah. Ini berapa orang ini? 21 orang. Wah, kemana yang lain ini? Rekan-rekan sebelum masuk mohon besok-besok share link pengajian kita ini semua sama-sama mengambil manfaat. Grup-grup masing-masing. Teman-teman biasanya punya grup lebih dari 10 grup. Share aja ke siapa kek.
silahkan masuk. Termasuk mungkin di grup-grup orang-orang yang apa namanya kata apa namanya ya mungkin tidak sepaham mereka dengan kita. Siapa tahu mereka mengambil manfaat. Alhamdulillah. Pekanbaru hadir. Masya Allah. Ahlan wa sahlan. Ini dari atas ini Mbak Titi. Oh, Mbak Titi mah di Jakarta ya. Pekanbaru hadir. Duren Sawit hadir. Alhamdulillah. Wilayah Barat. Nih Aceh. Ada hadir Aceh. Pak Anas enggak hadir. Pak Anas. Kemana Pak Anas ini? Riau. Pekanbaru ada. Yang lain ada di Sumatera. Ustaz Miftah. Wah, Ustaz Miftah tetangga ini Tangerang. Balaraja. Kalimantan. Mbak Nafisa. Alhamdulillah. Hadir. Dari mana lagi ini? Bengkalis. Ahlan wa sahlan. Masya Allah. Bengkalis. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat insyaallah. Ibu Nofis Tiana Dewi. Masya Allah. Di mana ini Ibu Nofis Tiana? Ibu Nofis Tiana Dewi. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan kita berjumpa kembali dan dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan segala maksud dan tujuan cita-cita kita dunyana wa ukhrana, dunia kita dan akhirat kita disampaikan oleh Allah. Hasanat ad-darain insyaallah bijahi jaddil hasanain. Amin. Selamat dunia akhirat bijahi Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.